warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Muzihadi, bersama rekan saya Siti Nurai Fitriani. Saya Muhammad Maulidun Arifin dari SMA Negeri 1 Raha, Semansara, cerdas dan berwibawa. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah inovasi yang telah kami rancang yang berjudul SIBAT, Sistem Informasi Banjir Dini. Alat deteksi banjir sederhana yang dapat membantu warga untuk lebih aware terhadap banjir, lebih waspada terhadap banjir. Oke, baik. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sebagai negara yang beriklim tropis, sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia rentan dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Di daerah Sulawesi Tenggara, khususnya Muna, banjir tidak asing lagi. Mengapa demikian? Dikarenakan curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna lahan, dan sistem drainase yang buruk yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Akibatnya banjir ini membuat banyak kerugian besar serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga. Next. Oke, baik. Jadi melihat permasalahan yang ada di lapangan, kami melihat permasalahan yang ada di lapangan bahwa lambatnya warga menerima informasi bahwa air sudah mulai naik dikarenakan tidak adanya sistem peringatan dini. Oleh karena itu, tim kami merancang SIBAT sebagai solusi sederhana namun efektif. Next. Adapun tujuan dari alat SIBAT ini diciptakan, yaitu tujuan utamanya untuk menciptakan alat pendeteksi banjir yang cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh masyarakat setempat. Adapun tujuan khusus lainnya yaitu merancang sistem berbasis sensor air yang efektif dan sederhana, memberikan solusi mitigasi bencana dengan biaya yang murah dan tepat. Kemudian ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi banjir dini ini. Kemudian keempat, mendorong penggunaan teknologi tepat guna di wilayah yang rawan banjir. Next, dampak-dampak pada alat. Adapun sasaran utama dari perancangan alat SIBAT ini terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, sekolah. Pada penggunaan sekolah, alat SIBAT dapat digunakan sebagai media pembelajaran mitigasi bencana yang berbasis sains. Yang kedua, masyarakat. Alat SIBAT ini dapat digunakan kepada masyarakat yang tinggal di titik-titik yang rawan akan terjadinya bencana banjir. Yang ketiga, lembaga pemerintah. Alat SIBAT ini dapat digunakan untuk memenuhi program pemerintah dalam upaya mengatasi bencana yang terjadi, terutama bencana banjir. Next. Adapun gambaran umum dari alat SIBAT. SIBAT merupakan sistem inovasi sederhana yang dirancang untuk membantu masyarakat sekitar. SIBAT sendiri bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang terdapat yang memiliki keterbatasan akan ketersediaan sistem informasi dini. SIBAT ini dirancang sangat sederhana sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. SIBAT sendiri akan berbunyi 2 kali. Bunyi peringatan pertama yaitu bunyi peringatan dini yang menandakan bahwa air sudah mulai naik, dan bunyi peringatan kedua yaitu bunyi peringatan siaga yang menandakan bahwa warga harus bersedia akan datangnya banjir. Next. Adapun rangkaian alat SIBAT, sebagaimana yang hadirin lihat dan Dewan Juri lihat, pada rangkaian alat SIBAT ini terdiri dari 2 buah tombol bel, yaitu tombol bel peringatan siaga dan tombol bel peringatan dini. Kemudian terdiri dari kabel biru untuk muatan negatifnya dan kabel putih untuk muatan positifnya. Kemudian terdapat sensor peringatan siaga dan sensor peringatan dini yang terbuat dari kabel kawat tunggal. Kemudian adalah bel yang akan berbunyi jika sensor terkena air. Kemudian ada 2 buah baterai 1,5 volt. Tapi pada pertemuan kami kali ini, kami menggantinya dengan baterai 12 volt. Hal ini dikarenakan karena kami sudah melakukan banyak percobaan terhadap alat kami ini. Apabila kami menggunakan baterai 1,5 volt, kadang belnya itu tidak berbunyi. Tetapi kami telah menggantinya menjadi baterai 12 volt, sehingga alat ini bekerja dengan baik dan selalu berbunyi apabila terkena air. Next.
Sumber daya manusia pada sifat atau sistem informasi banjir dini ini memiliki 3 kategori utama. Pertama, tim komunikasi dan diseminasi informasi, bertugas untuk mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami serta menyebarkannya ke publik melalui media-media. Kedua, pengambilan keputusan dan koordinator, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan adanya informasi banjir sibat ini, kemudian mengkoordinasikan respon darurat ini kepada pihak terkait. Kemudian ketiga, yaitu masyarakat dan komunikasi lokal, berperan sebagai penerima bahkan pembawa informasi, pemberi laporan serta pelaksana mitigasi bencana. Next. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 yang ditetapkan pada 2007 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 sebagai respon tingginya frekuensi terjadinya bencana. Kemudian BPBD bertugas untuk mengkoordinasikan terjadinya penanggulangan bencana. Kemudian menginformasikan terjadinya bencana seperti bencana alam seperti misalnya banjir. Alat kami ini sangat cocok dengan program BPBD, yaitu untuk menanggulangi bencana banjir dengan menyebarkan informasi secara tepat dan akurat. Next. Oke, baik. Kebaruan inovasi seperti kita lihat, kita mengambil tipe 2 improvement. Sibat merupakan alat deteksi banjir yang dikembangkan sebagai penyempurnaan dari sistem-sistem sebelumnya yang hanya menggunakan satu sensor dan satu jenis bunyi. Kebaruan alat kami terdapat pada 2 komponen hal utama. Yang pertama, kami menggunakan rangkaian seri 2 sensor air. Sensor ini memberikan peringatan yang berbeda. Untuk sensor pertama yaitu peringatan dini ketika air mulai naik. Jadi peringatan dini akan berbunyi ketika permukaan air mencapai 10 cm di atas tinggi muka air normal. Kemudian sensor kedua sebagai peringatan siaga, yang dimana peringatan siaga itu saat risiko banjir semakin meningkat. Peringatan siaga ini akan bunyi apabila air mencapai permukaan 30 cm di atas tinggi muka air normal. Jadi sistem ini menyebabkan masyarakat bisa lebih memahami tingkat urgensi terhadap banjir. Kemudian kami juga mengganti material sensor dari kawat besi menjadi kawat tembaga. Mengapa demikian? Dikarenakan pertama, kawat tembaga lebih pekat terhadap air sehingga daya antar arus listriknya menjadi lebih kuat. Yang kedua, tahan akan karat. Dan yang ketiga, dapat digunakan dalam jangka waktu lebih lama. Jadi hal ini dapat membuat sensor menjadi lebih akurat. Jadi, meskipun teknologi ini sudah pernah ada, Sibat kembali hadir dengan pengembangan nyata dari segi responsivitas, akurasi, dan keandalan. Next. Efisiensi inovasi dari alat Sibat ini memiliki 4 efisiensi utama. Yang pertama, efisiensi biaya. Alat ini hanya cukup menggunakan biaya sebesar Rp150.000, jauh cukup lebih murah bila dibandingkan dengan alat profesional deteksi banjir lainnya. Kedua, efisiensi waktu respon. Alat ini memiliki sensor yang otomatis dan real time sehingga masyarakat langsung mendapatkan sinyal bunyi cahaya dan cahaya ketika ketinggian air meningkat. Ketiga, efisiensi energi. Alat ini hanya cukup dioperasikan menggunakan baterai seukuran 12 volt sehingga tidak boros listrik dan akan dapat digunakan walaupun pemadaman listrik. Kemudian keempat, efisiensi perawatan dan produksi. Alat ini hanya menggunakan komponen-komponen yang dapat ditemukan di elektronik terdekat, sehingga masyarakat maupun pelajar bisa merakit alat ini sendirinya. Dan perawatan alat ini tidak merugikan orang lain, malahan akan bertahan lama, dan perawatannya juga mudah. Next. Dampak inovasi pada Sibat atau sistem informasi banjir dini ini memiliki 4 dampak. Pertama, dampak sosial. Masyarakat akan lebih siap siaga sehingga tidak akan panik dan akan segera mengambil tindakan ketika datangnya banjir. Kedua, dampak lingkungan. Alat ini mencegah adanya pencemaran limbah rumah tangga yang terbawa dari air banjir, sehingga mereka akan mencegah pencemaran tersebut serta upaya mendorong kesadaran menjaga drainase. Kemudian ketiga, dampak pendidikan. Alat ini bisa jadi ke media pendidikan, yaitu kimia maupun fisika. Contohnya siswa mempelajari konduktivitas listrik dan sensor air secara langsung. Kemudian keempat, dampak pemerintahan. Alat yang kami buat ini telah diakui oleh Bapak BPBD Kabupaten Muna. Bahkan akan dikembangkan menjadi skala yang lebih besar serta akan ditempatkan ke tempat-tempat yang rawan banjir. Next.
Adapun keberlanjutan dari inovasi Sibat ini, alat Sibat ini kami merancangnya dalam jangka waktu yang panjang. Ada 4 keberlanjutan inovasi Sibat ini. Yang pertama, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi dari alat Sibat ini nantinya kami akan hubungkan ke modul GSM atau Wi-Fi, sehingga mengirimkan notifikasi ke HP masyarakat akan datangnya banjir. Kedua, pengembangan produk. Nantinya pengembangan produk dari alat Sibat ini dikembangkan secara portable seperti yang hadir lihat sekalian, dan kemudian versi industrinya yang nantinya akan dihubungkan ke GSM, modul GSM atau sinyal Wi-Fi yang nantinya akan dipasang ke tempat yang rawan banjir. Yang ketiga, ada pengembangan proses dan replikasi. Alat Sibat ini sangat cocok untuk direplikasi sebagai media pembelajaran, tidak hanya untuk mendeteksi banjir. Sibat ini berfungsi sebagai media pembelajaran terutama untuk mempelajari konduktivitas air, uji larutan elektrolit, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan layanan publik. Sebelumnya kami pernah mempresentasikan alat Sibat ini ke Kepala Bapak Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna. Beliau sangat mengapresiasi alat ciptaan kami ini yang bernama Sibat. Beliau berharap akan bekerja sama dengan kami dan mengembangkan alat ini ke versi industrinya nanti, sehingga dapat berguna bagi masyarakat setempat. Next, kesimpulan Sibat. Sibat adalah solusi sederhana berbasis teknologi yang dirancang untuk menyampaikan informasi banjir secara tepat, akurat, guna mengurangi risiko dampak bagi masyarakat. Sibat merupakan bukti bahwa alat yang berguna bagi masyarakat, semua masyarakat, tidak harus mahal, tetapi dapat berasal dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang sangat mudah untuk didapatkan. Sibat sendiri muncul diakibatkan oleh keresahan kami yang akhir-akhir ini Sulawesi Tenggara memiliki curah hujan yang tinggi sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Sibat lahir dari ilmu pengetahuan dan kreativitas kami. Kemudian alat Sibat ini menunjukkan bukti bahwa pelajar bukan hanya sebagai yang menerima ilmu, tetapi yang menerapkan ilmu pengetahuannya itu sehingga menciptakan inovasi yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Next. Oke, baik, di sini ada dokumentasi perancangan dan uji coba Sibat. Next. Bisa dilihat Dewan Juri yang terhormat, ini ketika kami membongkar tombol bel, kemudian kami menyambungkan bel dan tombol bel menggunakan solder dan timah. Next. Di sini kami menguji coba tombol bel yang telah dirangkai, dan ini foto kami juga menguji coba rangkaian bel dan tombol bel, dan ini dalam videonya sudah berhasil. Kemudian inilah foto hasil alat Sibat. Ini uji coba alat Sibat dengan dicelupkan ke dalam air yang kami telah melakukannya selama 3 hari berturut-turut. Next. Dan ini foto kami saat presentasi alat Sibat di depan Kepala Bapak BPBD Kabupaten Muna. Di sini kami foto bersama di kantor BPBD Kabupaten Muna. Next. Nah, ini uji pada genangan air di salah satu titik daerah Kendari, dan alhamdulillahirabbil alamin berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai dengan bagaimana tujuannya dan fungsinya. Next. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan kami tentang karya ilmu inovasi yang telah kami buat, yaitu Sibat, Sistem Informasi Banjir Dini. Mohon maaf apabila ada salah kurang kata. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang luar biasa, semangat ya. Ini dari SMA Negeri 1 Rahab. Selanjutnya mungkin bisa ditayangkan prototipenya dulu atau sesi tanya jawab dulu dari Bapak Nani. Iya, ditayangkan, dipaparkan dulu ya, ditampilkan dulu prototipenya. Nanti sesi tanya jawab terakhir. Silakan di. Baik, bisa dilihat bagaimana proses ketika air tersebut akan menyentuhi sensor. Jangan belakang.
Dua kali. Jadi peringatan ini yang dimana air mulai naik dan peringatan siaga yang dimana resikonya semakin meningkat. Jadi cara kerja alat ini menggunakan dua prinsip. Jadi alat kami ini bekerja dengan menggunakan dua prinsip. Yang pertama prinsip fisika dan prinsip kimia. Yang dimana prinsip fisikanya yaitu kami merangkai tombol bel, baterai, kabel kawat tunggal yang dirangkai secara seri, namun dalam keadaan yang terbuka sehingga bel tidak akan berbunyi. Kemudian secara kimianya yang akan terjadi apabila terjadi banjir, kemudian air kemudian naik seperti yang kami presentasikan tadi, air naik kemudian menyentuh kabel sensor kabel kawat tunggal ini. Apabila telah menyentuh sensor kabel kawat tunggal ini, maka bel akan berbunyi yang disebabkan oleh ion-ion yang terkandung di dalam air banjir ini. Ion-ion ini nantinya akan menjadi konduktor yang akan mengantarkan aliran listrik dari baterai sehingga membunyikan bel. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua air bisa menyalakan alat sibat ini. Hanya air yang dari bukan air dari gena, tapi air dari botol kemasan itu tidak bisa membunyikan alat kami ini. Karena di dalam air kemasan itu hanya mengandung H2O yang tidak akan membunyikan sensor ini atau bel ini. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Nah, dipersilakan kepada Dewan Juri Bapak Amin Sidik Sumi. Ya, gantiannya. Baik, terima kasih paparannya tadi. Alhamdulillah cukup lengkap ya. Saya langsung kira ya, alatnya kan pendeteksi banjir ya, deteksi banjir. Biasanya untuk mendeteksi banjir ada lokasi-lokasi atau titik-titik rawan banjir. Pertanyaan sederhananya, alatnya itu untuk seperti lokasi titik banjir, misalnya di sungai atau di mana, ya boleh dijelaskan ya, alatnya itu bagaimana nanti ininya, lebih ke pengoperasiannya, disimpan di mana nanti, apakah di titik banjir, di sungai, di rawa atau bagaimana ya. Oke. Yang kedua tadi kan sudah didemokan, itu indikatornya hanya berdasarkan bunyi ya. Izin menjawab sama cahaya bila di kegelapan. Oh, berarti ada lampu indikator dan bunyi ya. Bagaimana delivery informasinya nanti? Apakah hanya adik-adik memang memikirkan hanya mengandalkan bunyi dan lampu indikator? Karena setahu saya ya, saya juga pernah merancang hal yang sama ya. Dulu waktu masih aktif berkuliah, ada platform yang dipakai ya. Kalau adik-adik pelajari, ada platform yang dipakai untuk dimanfaatkan menampilkan dashboard informasi secara real time. Ya, jadi itu nanti yang pegang adalah lembaga pemerintah yang berwenang seperti Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu untuk delivery informasinya ya. Ya, jadi itu terkoneksi nanti secara real time. Bagaimana? Apakah memang hanya berdasarkan bunyi? Ya, kita tidak tahu. Jangan sampai ada yang tunanetra atau bagaimana ya. Itu tolong dijelaskan. Izin menjawab untuk Bapak Dewan Juri. Pertama, di mana letak alat ini kami taruh? Alat ini kami letakkan di titik yang menjadi titik awal datangnya air banjir, sehingga awal titik itu menjadi tempat penaruhan alat sibat atau sistem informasi banjir ini. Sehingga ketika air pada titik itu naik, menyentuh sensor akan berbunyi. Dan untuk letaknya mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, izin menjawab dengan juri yang terhormat. Untuk tempat pemasangannya ini bisa digunakan di titik yang rawan banjir, bisa juga digunakan di depan rumah atau tidak di
masuk pemukiman halaman. Tetapi kami tidak mematokkan ini bisa digunakan di mana, tergantung usernya masing-masing, tergantung penggunanya masing-masing. Jadi alat ini untuk fungsi tetap berjalan seperti bagaimana alat ini mendeteksi banjir. Hanya untuk tempatnya di titik rawan banjir yang ketika apabila ada curah hujan yang tinggi, maka itu akan memicu genangan. Akan tetapi kalau misalnya genangan hanya cipratan-cipratan atau uap saja, itu tidak akan berguna ini sensor. Harus genangan yang membuat sensor ini mengenai air terus-menerus. Sesuai dengan ucapan teman saya bahwa alat ini sesuai dengan apa yang ingin digunakan oleh usernya. Jadi selain untuk mendeteksi banjir, alat kami juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah, terutama untuk edukasi mitigasi bencana. Selain itu untuk mempelajari konduktivitas air dan uji larutan elektrolit. Terima kasih. Kemudian izin menjawab pertanyaan juri, untuk mengetahui bahwa sudah terjadi banjir atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi alat kami ini memiliki dua sensor yaitu GSM. Alat Sibat ini nantinya akan kami kembangkan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Munai dengan berbasis GSM ataupun sinyal internet yang nantinya akan mengirimkan pesan-pesan ke masyarakat ke ponselnya masing-masing. Terima kasih. Izin menambahkan Dewan Juri, pada alat ini selain menggunakan modul GSM atau WiFi, mungkin kami nantinya kami akan menambahkan modul GSM atau WiFi sesuai karena kami juga akan bekerja sama dengan Bapak BPBD Kabupaten Muna yang mereka akan mengembangkannya menjadi skala yang lebih besar. Jadi untuk penyampaian informasi itu akan ada pada pengembangan atau keberlanjutan pada slide yang ada pada PPT. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dewan Juri. Mungkin cukup ya untuk Bapak Amin Sidik Sumi. Selanjutnya kepada Bapak Awan Yanuarko MSI, dipersilakan untuk memberi tanggapan dan pertanyaan. Adik, ini Undang-Undang 24, alhamdulillah saya ikut di dalamnya mewakili Kemendagri. Jadi pembentukan BPBD di seluruh Indonesia juga ya, bikin Permendagri tentang BPBD di seluruh Indonesia. Nah, adik, ini belajar ini waktu banjir Jakarta ya, itu kami belajar sama negara-negara yang sudah mengalami banjir besar ya. Jadi anggap aja Provinsi Sulawesi Tenggara kan rawan banjir ya. Ini ada ahlinya di sini, salah satu pegawai di BRIDA ya, ahli seismik ya. Udah belajar di Cina S2-nya, nanti belajar sama beliau. Terkait dengan alat ini memang masih pengembangannya masih perlu. Pertama, ini kan daerah banjir ya, alatnya ditaruh di sini, titik rawannya di sini, kantor BPBD ya, berarti informasi dari sini ke sini belum ada ya. Oke. Berarti alat ini masih ada di alarmnya hanya di masyarakat ya, belum sampai di kantor BPBD ya. Berarti alat ini kan masih pakai energinya baterai ya. Daerah lain sudah pakai ada alat yang energinya listrik sama matahari ya. Itu pengembangan ke depan. Pertanyaannya adalah ini alatnya ditempelnya bagaimana caranya? Sederhana aja saya. Ditaruh di titik rawannya, apakah ditancap? Ada alat lagi, alat bantu ya, ingat ya, kalau ditaruh di satu titik gampang rawan dicuri oleh orang ya, nanti jadi kriminalitas. Apabila Anda mengambil alat ini berarti pencurian. Nah, ini ada Pak Polisi ya. Jadi alat ini rawan dicuri kalau ditaruh di sembarangan tempat. Di
di beberapa daerah sudah dipagerin. Ya, gitu. Nah, saya mau tanya ini alat ini bagaimana cara naruh di lokasi karena di gambar belum ada. Baik, izin menjawab Dewan Juri. Jadi cara penempatan dari alat ini bisa ditempatkan ke rumah-rumah warga yang rentan terhadap bencana banjir maupun posko-posko yang cara menaruhnya itu bisa nanti digunakan alat bantu yang akan menyangga alat sibat ini, yang nantinya posisi alat sibat ini akan melayang seperti ini, Dewan Juri, sekitar 10 cm dari tanah. Apabila air mulai naik dan menyentuh sensor kawat, maka alat kami ini akan berbunyi sebanyak 2 kali, yang berbunyi suara dan ada indikator cahayanya juga. Oke, sekian, terima kasih Dewan Juri. Selanjutnya kepada Bapak Asis SPMP dipersilakan memberikan tanggapan. Terima kasih. Saya mungkin mempertegas saja dari yang lain terkait tentang delivery pesan yang disampaikan bahwa akan ada banjir. Tadi dikatakan ini baru hanya sampai adanya sinyal untuk bunyi maupun cahaya. Jadi mungkin perlu diberi kejelasan bagaimana pesan bahwa akan ada banjir sampai ke masyarakat, karena tadi sempat disampaikan akan sampai ke handphone masing-masing warga. Apakah disiapkan operator? Nah, ini terkait efisiensi lagi. Apakah ada operator atau bagaimana? Ya, yang kedua, ini kan ditampilkan alat. Apakah ini prototipenya ini yang dibuat dalam bentuk yang kecil atau ada yang besarnya sebenarnya? Karena suara yang dikeluarkan itu kecil sebenarnya. Kalau alatnya ini pun ya banjirnya tidak membahayakan sebenarnya kalau alatnya sekecil ini. Apakah ada yang lebih besar atau nanti mungkin ada pengembangan dengan kerjasama dengan instansi lain? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Jadi bagaimana cara alat ini untuk menyampaikan kepada warga? Jadi alat ini bisa diletakkan ke tempat-tempat yang rawan banjir dan strategis dengan rumah warga sehingga warga dapat mendengar suara dari bel ini yang akan membunyikan bahwa akan ada peringatan banjir. Itu Bapak. Menjawab Dewan Juri pas pertanyaan kedua yang apakah alat ini cuma alat kecil ini atau ada alat lebih besar lagi? Kalau yang alat ini yang kami bawa ini alat masih kecil dan kami akan membuatkan lagi perkembangannya menjadi yang lebih besar. Habis yang akan diletakkan di tempat-tempat yang rawan banjir. Kemudian adanya kerjasama atau tidak di institusi. Kami akan bekerja sama ke Bapak BPBD Kabupaten Muna. Kami sudah mensosialisasikan juga dan mereka akan mengembangkan ke skala yang lebih besar untuk ditempatkan ke wilayah-wilayah yang rawan banjir tersebut. Saya kembalikan ke Bapak Dewan Juri. Oke, mungkin cukup ya karena waktu juga sudah habis. Dewan Juri sudah ya. Kita beri aplaus dulu untuk SMA Negeri 1 Raha. Silakan kembali ke tempatnya.